Halo semua, terima kasih telah menonton video ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sesosok monster yang ada di film Jeepers Creepers. Film ini dirilis pada tahun 2001 dan berlanjut sebagai franchise atau berseri, yaitu Jeepers Creepers pertama yang dirilis pada tahun 2001, Jeepers Creepers 2 yang dirilis pada tahun 2003, dan Jeepers Creepers 3 yang dirilis pada tahun 2017. Ketiga seri itu terbilang sukses, ketiganya juga ditulis dan didirektori oleh Victor Salva. Sosok monster antagonis dari ketiga film tersebut juga memiliki bentuk dan kemiripan atau bisa dibilang sama. Penasaran? Yuk simak videonya. Namun sebelum itu saya hanya ingin bilang bahwa saya akan berfokus pada Jeepers Creepers yang pertama. Karena sesuai judul, Jeepers Creepers pertama ini ada beberapa scene yang terinspirasi dari kasus pembunuhan yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1990. Meskipun film ini terkesan sebagai horor fiksi karena monster antagonis lebih mengarah pada sebuah makhluk demonik atau monster, namun jangan salah, beberapa scene dalam film Jeepers Creepers yang pertama ini itu terinspirasi dari kasus pembunuhan yang terjadi di Michigan, Amerika Serikat. Nah sebelum itu, agar tidak bingung, saya akan ceritain dulu tentang kasus pembunuhan tersebut ya. Jadi pada tahun 1990, seorang pria bernama Dennis DePue asal Michigan, Amerika Serikat itu jadi buronan polisi. Mengapa dia diburu polisi? Karena dia itu membunuh istrinya dan membuang mayat istrinya di belakang gedung sekolah yang terbengkalai. Jadi Dennis DePue ini dari istrinya itu, mereka itu bercerai. Istrinya bernama Marilyn dan memiliki 3 orang anak. Sebelumnya, Marilyn itu sempat curhat kepada teman-temannya tentang alasan dia cerai dengan Dennis. Alasannya adalah Marilyn itu sudah tidak kuat lagi hidup bersama Dennis karena pernikahannya itu sangat abusif dan Dennis itu cenderung melakukan kekerasan jika Marilyn tidak mematuhi setiap perintahnya. Nah, ketika bercerai, Dennis sudah tidak tinggal di properti itu lagi. Namun, Dennis itu beberapa kali mencoba untuk menerobos ke rumah istrinya meski sudah beberapa kali diganti kunci. Nah, pada pagi hari sebelum kejadian, Dennis itu datang untuk menjemput anak-anaknya untuk pergi bersama dia dan menginap. Namun, semua anaknya itu menolak. Karena Dennis bertengkar dengan Marilyn karena ia pikir Marilyn menghasut anak-anaknya untuk benci kepada bapaknya. Pertengkaran mulut berubah menjadi kekerasan ketika Dennis mendorong Marilyn jatuh ke tangga dan memukulnya sampai terluka parah dan berdarah-darah. Anak-anaknya yang sedang menyaksikan panik, menangis dan histeris, dan salah satu di antara mereka hendak lari ke tetangga untuk meminta bantuan. Namun Dennis melarangnya dan bilang bahwa dia akan membawa ibunya ke rumah sakit untuk diobati. Namun setelah polisi datang dan investigasi berlanjut, ternyata Marilyn itu yang terluka tersebut justru tidak dibawa ke rumah sakit namun dibawa kabur entah kemana. Di sisi lain, pada 15 April 1990, kakak beradik yang bernama Ray dan Mary Thornton berkendara di salah satu jalan bernama Coldwater, Michigan. Rute tersebut terbilang sepi dan terpencil. Mereka hendak pulang dari asrama menuju ke rumah orang tuanya. Di perjalanan, kakak beradik tersebut bersenda-gurau bersama. Tiba-tiba dari belakang, sebuah mobil jenis Chevrolet van hampir menabrak bumper, lalu menyalip dengan cepat. Mereka berdua kesal dong dan membuat jokes tentang mobil tersebut dengan bilang, "Oh, pasti itu orang lagi stres, lagi buru-buru." Nah, tidak lama kemudian, tidak lama dari sana, mendekatilah mereka ke sebuah bangunan sekolah yang di pinggir jalan yang sepi tersebut. Ray dan Mary melihat mobil van yang barusan menyalip mereka parkir di samping bangunan sekolah tersebut. Lalu horor pun terjadi ketika tanpa sengaja mereka melihat seorang pria keluar dari mobil tersebut dan membawa bungkusan selimut penuh darah serta pintunya yang penuh darah juga. Panik, mereka menulis plat nomor dan terus berkendara. Ternyata orang yang mereka saksikan tersebut, in fact, adalah Dennis yang berusaha membuang mayat istrinya yang dibunuh tadi ya, ketika dibawa kabur. Si Dennis ini ngeh, lalu dia berusaha dong mengejar kedua kakak beradik tersebut sejauh 2 mil gitu, karena takut lapor polisi kan. Nah, 2 mil itu penuh ketegangan dan kucing-kucingan. Akhirnya kakak beradik tersebut selamat setelah menelpon polisi. Dennis pun jadi buron dan setelah setahun Dennis itu bunuh diri. Ia tidak pernah ditangkap dan diadili ke pengadilan. Nah, lalu apa sih inspirasi dari film Jeepers Creepers ini yang diambil dari kasus pembunuhan Dennis tersebut? Dan scene yang mana sih? Sosok Creepers dalam film memang terlihat mengerikan tentunya. Itu adalah karakter buatan. Wujudnya seperti monster atau iblis dengan kekuatan super, bisa terbang dan juga licik, dikenal dengan nama Creeper. Dalam Jeepers Creepers Universe, ia itu digambarkan sebagai sosok monster yang membawa mobil truk tua dan besar dan memburu manusia sebagai mangsanya. Sebelum dimangsa, setiap korban itu disisir terlebih dahulu ya.
Nah, Victor Salpa membuat karakter monster tersebut karena setelah dia tahu tentang kasus pembunuhan Dennis. Baginya, Dennis terlihat begitu sangat kejam dan licik ketika ia membunuh istrinya. Beberapa scene seperti ketika dalam kasus Dennis, ketika kakak beradik tidak sengaja melihat Dennis membuang mayat, itu memang nyata. Namun, dalam film sosok Dennis itu digantikan dengan monster creeper gitu. Bedanya ya. Lalu ada inspirasi mobil van yang penuh darah digunakan Victor Salpa sebagai truk yang dipakai monster creeper saat memburu mangsa dan menyimpannya dalam truk dengan penuh darah. Dalam kasus nyata, kakak beradik selamat dan Dennis kabur lalu bunuh diri. Nah, dalam film, Creeper justru menang dan tetap menjadi sosok teror yang memangsa manusia setiap 23 tahun sekali selama 23 hari ya, dengan segala bentuk fiksi horor yang sadis. So, jika kalian penasaran serta pecinta film genre fiksi horor seperti ini, silakan tonton filmnya. Sangat recommended sekali pokoknya. Pastikan nontonnya dari Jeepers Creepers yang pertama ya, sebelum lanjut ke franchise atau seri kedua dan ketiga. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, silakan subscribe. Jika tidak ya gak apa-apa. Jangan merasa terpaksa. Oke, semoga ada pengetahuan baru serta Anda semua terhibur. Terima kasih. Bye.